Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja guys. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan kemudian kawan-kawan dipermudah juga segala urusannya, segala pekerjaannya, dan pasti semoga saya doakan kawan-kawan tambah disayang oleh majikannya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus dari kawan kita yang dimana Mbak ini bekerja dari tahun 2022 awal Januari berarti ya. Dia ini memiliki beberapa bank dan majikannya ini curhat di sosmed. Sekali lagi kita jadikan ini pelajaran, jangan sampai ada kawan kita yang mengalami hal yang sama ya, karena ini juga dianggap memalukan ya ketika kawan-kawan ini meninggalkan hutang kepada majikan, kemudian juga hutang kepada bank, dan akhirnya pihak bank ini neror majikan atau mantan majikan Anda. Jadi kasihan juga. Sekali lagi, ini bukan aib, tapi tepatnya ambil hikmahnya. Apapun pikiran kawan-kawan, apapun menurut kawan-kawan baik apa enggaknya video ini, pembahasan ini enggak masalah. Jadi yang paling penting adalah ngambil pelajaran dari setiap apa yang kita bahas, dan ini adalah ceritanya. Oke, awal tahun 2022 Mbak Indonesia atau PRT Indonesia yang bernama EM ini bekerja dengan majikan yang bernama WC. Kok WC sih? Kita panggil aja singkatannya WJ ya, WJ. Ini nama orangnya yang benar, namun kita singkat aja ya. Jadi WJ, yang dimana si WJ ini mengeluhkan sikap dari PRT Indonesia yang bekerja dengannya, yang dimana meninggalkan hutang bank yang belum lunas, sehingga pihak bank ini neror majikan tersebut ya. Pada awalnya antara si majikan dan Mbak EM ini bertemu dengan baik-baik. Sebelumnya si Mbak EM ini memiliki majikan dan ia curhat sama si bos WG tadi bahwa dia itu pengen memutuskan kontrak kerja di majikannya. Ya, karena si majikan WJ ini melihat si Mbak M ini baik, akhirnya dia ini dibantu. Oke, kamu saya kasih uang 1 bulan gaji untuk memutuskan kontrak kerja dengan majikan Anda dan bekerjalah denganku. Akhirnya karena ada iming-iming seperti itu, maka si Mbak EM ini akhirnya memutuskan kontrak kerja, dan kemudian ia ini menunggu visa ya di Indonesia, dan kembalilah ia bekerja dengan si WG tadi. Awalnya Mbak EM ini bekerja sangat baik, dan karena bekerja sangat baik, perhatian dengan hewan peliharaan yaitu berupa kucing, akhirnya si bos ini bilang, karena kamu kerjanya baik, nanti saya tambahin uang untuk Anda ya. Apalagi si Mbak EM ini sering mencurhatkan kalau ia ini punya anak yang masih sekolah dan butuh uang untuk membeli peralatan sekolah ya. Karena curhat itulah akhirnya bosnya ini mau menambahkan uang kepada si Mbak EM ini. Nah, berjalannya waktu setengah tahun kemudian, berarti sekitaran bulan 6 2022, tiba-tiba ada surat yang ditujukan kepada Mbak EM ini. Awalnya si majikan ini nganggapnya biasa aja, bahkan dia tidak membuka dan tidak kepo tentang surat apa itu. Jadi intinya dia ini ya udah dikasihkan ke Mbak EM kalau ada surat dari pihak luar. Pada suatu hari
emaknya bos WG ini datang ke rumah untuk menjaga anaknya. Dan dia ini Muntuntun membuka surat tersebut, dan di situ terlihat bahwa surat tersebut adalah surat dari pihak bank yang dimana ini awalnya ada 3 bank yang menyurati si Mbak EM ini. Karena sudah ketahuan oleh Bobo dan akhirnya dilaporkan oleh kepada majikan, dan majikan langsung menanyai si Mbak EM tentang surat tersebut. Maka Mbak EM akhirnya jujur dan ia sambil menangis memohon maaf atas kelakuannya dia yang dimana menggunakan alamat rumah, nomor telepon majikan, rumah majikan tanpa izin ya. Dan setelah itu si bosnya memaafkan dan berharap bahwa si Mbak EMI harus serius untuk melunasi bank-banknya. Ini tidak ada masalah. Kemudian 3 bulan sebelum visa habis, si Mbak EM ini curhat bahwa dia ini harus cutking, tetapi Mbak EM ini tidak memegang paspornya. Makanya bosnya nanya, paspornya di mana? Dan ini pasti digadaikan, Mbak. Jadi selain 3 bank, Mbak EM ini juga menggadaikan paspornya ke rentenir. Ya, jadi disarankan oleh si majikannya ini harus melaporkan kepada pihak KJRI sebelum itu memang ada curhat dengan agensi. Jadi intinya si majikan ini juga ikut bingung. Tadinya dia ini normal-normal aja kalau ngambil CC, nggak ada masalah. Namun ketika ngambil si Mbak M, ini tiba-tiba banyak banget masalah. Selain permasalahannya yang ruwet pertama kali tadi, ternyata dia ini memutuskan kontrak kerja harus membayar 1 bulan gaji, ya membantu membayar 1 bulan gaji. Kemudian juga ada pihak bank yang menyurati si Mbak M, kemudian dikirim ke tempat majikan. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan visa. Ya, ini harus kawan-kawan ingat yo, bahwa tolong untuk masalah paspor Anda jangan sampai Anda gadaikan. Ingat itu ya, karena nanti Anda sendiri yang repot. Jadi karena mbaknya itu ruwet banget masalahnya yo, bahkan ketika dia ini libur harusnya cop visa, ternyata mbaknya ini nggak ada kabar sama sekali. Dan ketika telepon mbaknya ini nangis-nangis yo, bahwa dia tuh ngomong katanya paspornya tadi yang disita oleh pihak rentenir. Nah dari situlah akhirnya udah majikan harus nggak mau tahu, akhirnya ini berusaha ngejeng si CC baru, dan si CC baru ini belum datang ke Hongkong. Jadi dengan kasus seperti ini majikan satu dirugikan adalah tentu materi, kemudian keamanannya, walaupun sudah pindah ya, gara-gara Mbak atau CC-nya yang EM tadi yang pinjam bank ini pindah tempat, pindah rumah, gara-gara ini pihak bank terus kirim surat ke majikannya. Dan ini nggak main-main Mbak, total dari yang belum dibayar di pihak bank adalah sebesar 98 ribuan lebih. Jadi ini yang membuat majikan geleng-geleng sekaligus takut juga ya, karena sekali-kali kayak diteror oleh pihak bank, di SMS kemudian ditelepon ditanyain si Mbak EM ini tadi. Jadi karena tidak mau terus-terusan akhirnya dia pindah dan mencoba mencari CC baru lagi. Jadi dengan perkara kayak gini kan kawan, sekali lagi gini, Samen percaya nggak bahwa orang yang sekali pinjam ini pasti nantinya akan pinjam lagi. Karena apa? Ini
ada dorongan dari diri kita ini bakal pengen pinjam dan pengen pinjam lagi. Mungkin di luar sana mbak-mbak banyak banget kebutuhan, itu pasti. Bahkan kebutuhan ini hanya bisa diselesaikan dengan hutang bank. Tetapi mbak, satu-satu aja dulu, karena ketika sampean sudah hutang sekali, nanti pasti kalau mencoba 2 kali, pasti nanti ketiga kali, keempat kali. Dan kalau sudah lebih dari 1 kali Anda belum menyelesaikan, maka secara otomatis Anda tidak bisa membayarnya. Gaji sampean piro sih? Apa ada 10.000? Enggak kan? Gaji kebanyakan kalian pasti standar. Kalaupun kalian berusaha untuk cari pendapatan di luar sana, tetap aja mbak belum tentu mencukupi ketika seperti Mbak EM tadi yang memiliki hutang bank sebanyak 4 kali. Walaupun 3 kali itu bank, satunya rentenir, tapi tetap aja 4 ya, 4 tempat yang harus dilunasi. Jadi kalau sampean nggak butuh banget uang, jangan hutang bank. Kecuali kalau sampean butuh banget, silakan hutang bank. Namun yang harus diingat, satu-satu dulu kemudian dibayar. Kalau sudah lunas silakan hutang bank lagi. Kalau belum lunas jangan membayar. Kasihan ya kalau sampean tidak mampu, akhirnya nanti jadi beban pikiran yang akhirnya nanti mempengaruhi kerja sampean. Di sini nanti nggak fokus kerja, ujung-ujungnya sampean diputus kontrak, yang akhirnya kalau nggak bisa membayar kan tidak ada pemasukan nih, secara otomatis majikan yang bakal tertekan karena dapat surat. Jadi kasihan majikan, nggih. Ingat kan kawan semuanya, sekali lagi ini tidak menggurui, tidak membuka aib, tapi ayo kita jadikan pelajaran. Sampean belajar, saya pun juga belajar. Sampean pernah hutang bank, saya pun juga pernah hutang bank. Gimana sengsaranya kalau kita ini hutang bank itu melebihi kemampuan kita, membayar melebihi gaji kita. Nah ya, jadi usahakan kawan lebih berhati-hati. Sekali 2 kali ya utang bank, maka kalau nggak bener-bener jaga iman, pasti sama akan hutang bank ketiga kalinya, keempat kalinya, dan itu di bulan yang sama. Berapa banyak pun sampean hutang bank untuk membahagiakan diri sampean sendiri, untuk membahagiakan orang rumah, suami, atau bahkan pacar sekalipun, itu enggak solusi mbak, bukan solusi. Ketika nanti hidup sampean yang bakal berantakan. Sebelum sampean mencintai orang lain, cintai diri sampean sendiri ya. Karena ketika sampean mencintai diri sampean sendiri, sampean akan berpikir sekali 2 kali sebelum bertindak. Sebutuh apapun, pasti sampean akan memikir bahwa batas kemampuanku segini loh, utang bank segini dulu, nanti kalau kurang ya tunggu dulu sebelum selesai, jangan hutang bank lagi. Itu pasti ketika sampean mencintai diri sampean sendiri ya. Semoga kawan-kawan semuanya saat ini terbebani hutang bank. Semoga Gusti Allah ngelancar nih usaha sampean, ngelancar nih pekerjaan sampean, dipermudah pokoknya ya untuk membayar hutang, sehingga kawan-kawan tidak ngerasa terbebani, tidak ngerasa bersalah, dan semoga tetap berpikir dengan jernih. Channel Induri semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.